Keluarga korban keracunan makanan di Nabire, Ferdinand Pakage mengatakan pada Kamis pagi tanggal 2 Januari tahun 2025, Nolin CPK istrinya bersama anak-anaknya pergi berbelanja jajan di pasar pagi untuk sarapan pagi. Setelah pulang ke rumah, menyantap makanan tersebut mengakibatkan istrinya keracunan makanan yang dibeli di pasar pagi. Kronologis kejadian kasus yang menimpa istri saya almarhum CPK waktu tanggal 2 Januari 2025, di mana istri saya keluar pagi jam 7.30 menuju ke pasar pagi bersama dengan anak saya Frit Maria Pakage untuk membelanja sarapan. Sampai di pasar pagi, istri saya belanja nasi kuning dengan nasi goreng. Nah, setelah pulang dari pasar pagi sampai di rumah, istri saya bersama anak menghadap meja makan, dan di meja makan itu istri saya makan nasi kuning, nasi goreng, lauknya adalah ikan. Sedangkan anak-anak itu nasi kuning dengan lauknya ayam. Awalnya itu istri saya ajak ke anak-anak saya untuk makan nasi goreng, namun anak-anak tidak mau. Setelah itu beberapa sendok istri saya santap, tiba-tiba istri saya terasa sesak nafas di ulu hati, sehingga dia minta tolong saya membawa ke rumah sakit. Sebelum membawa ke rumah sakit sempat saya berdoa, istri saya sampaikan bahwa saya tidak bisa berdiri sehingga tolong bantu saya angkat. Setelah saya angkat, begitu istri saya berdiri, langsung buang air, dan beliau sampaikan bahwa jangan ganti pakaian saya karena saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Nah, setelah itu bawa dia keluar. Sebelum kasih naik di motor, istri saya sudah mengalami menceret sampai pakaiannya kena BAB. Nah, lalu kondisi dia lemah. Setelah itu, karena desakan dari istri saya harus ke rumah sakit, kami jalan. Sampai di jalan, beliau tidak berdaya dan saya sambil pegang tangan ke belakang. Pakage mengatakan selama di perjalanan menuju rumah sakit, kondisi istrinya sudah tidak berdaya lagi. Badannya memulai melemah sehingga ia memegang erat-erat tangan istrinya. Sesampai di rumah sakit, istrinya jatuh pingsan sebelum dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Setibanya tiba di depan rumah sakit, begitu saya parkir motor, kasih mati mesin motor, mau kasih turun standar, langsung istri saya jatuh duduk, banting di tempat parkir motor depan IGD Serwini. Setelah itu saya ke dalam minta kursi roda, pasien dan dokter bilang tidak ada. Akhirnya saya keluar ke dia, sampai pelan-pelan sampai di meja pendaftaran IGD, itu pun tidak sadar. Akhirnya kami tunggu tindakan dari medis, tidak ada tindakan apapun. Padahal waktu itu dokter jaga lengkap dengan perawatnya. Beberapa menit kemudian istri saya ini tidak bisa bertahan. Akhirnya saya sambil peluk tahan dia. Setelah itu istri saya menyatakan kepada dokter jaga dan perawatnya, sampaikan bahwa saya ini seorang perawat yang bertugas di rumah sakit DIY. Sehingga saya tahu kondisi pasien. Sekarang saya tahu kondisi saya, nafasnya sudah koma, sehingga minta tolong oksigen pasangkan ke saya. 2 kali dia teriak di UGD, itu pun tidak ada tindakan-tindakan di IGD. Setelah beberapa menit kemudian, dari dalam IGD mereka sampaikan bahwa tolong masuk ibu ke dalam. Menurut Pakage, keterlambatan petugas medis membawakan tabung oksigen membuat istrinya tidak menyadarkan diri dan jatuh pingsan, akhirnya meninggal dunia. Lalu saya sempat sampaikan dengan cara apa saya mau bawa ibu, karena ibu tidak berdaya, tidak ada nafas, sehingga bisa layani bawa datang oksigen di tempat pendaftaran. Lalu mereka tidak tindakan, akhirnya saya maju mundur sambil peluk istri saya. Beberapa 2 langkah ke mundur ke belakang, langsung istri
jatuh tabantin, dan kami dua jatuh sama-sama. Akhirnya saya langsung pangku istri di lantai, lalu sampai saya kasih naik istri saya di pangkuan, langsung keluar busa di hidung maupun di mulut. Setelah beberapa menit langsung nafas panjang tiga kali, nafas pendek 3 kali, dan menghembus nafas terakhir. Nah, setelah itu saya letakkan istri saya di lantai, lalu saya teriak, "Dokter dengan menteri, tindakan kalian seperti apa? Saya ini bukan perawat, tapi istri saya perawat dan dia sudah teriak-teriak minta tolong pasangkan oksigen. Namun tidak ditolong. Sekarang ngapain kalian datang?" Lalu mereka bilang, "Kalau begitu bapak kami tensi dulu, lihat begini dan jantungnya sudah tidak." Dan mereka menyatakan bahwa istri sudah meninggal. Lalu saya langsung sampaikan ke dokter jaga dengan perawat yang ada bahwa tanpa tindakan istri saya sudah meninggal. Cuma sekarang saya mau tahu bahwa pasien seperti istri saya ini yang keluar busa di depan perawat itu indikasinya apa. Lalu dokter sampaikan bahwa tadi pagi ibu masak apa, sarapan apa di rumah. Lalu saya bilang, istri saya tadi beli nasi goreng di pasar pagi. Setelah pulangnya istri saya makan 3 sendok 4 sendok, sisanya ada di rumah. Lalu dokter menyatakan bahwa ciri-ciri yang ibu alami adalah racun murni. Lalu saya sebagai suami saya bilang, "Oke, kalau begitu saya minta surat kematian langsung karena saya mau visum dengan otopsi." Setelah itu dokter suruh saya daftar, dan setelah daftar dokter kasih saya surat kematian, dan saya langsung lari kepada Kapolres untuk minta bantuan ditindaklanjuti surat visumnya. Setelah itu dari Polres Nabire ajak saya langsung ke rumahnya TKP untuk ambil sampel sisa makanan. Setelah kami ambil, bawa kembali ke Polres, dan surat visumnya diantar ke rumah sakit. Kayak sedikit keganjalan bagi saya, waktu bagian reserse mau wawancarai dengan dokter jaga waktu itu, mereka suruh saya keluar sebentar waktu ke luar UGD. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, kenapa waktu itu saya suruh keluar. Nah, ini yang menjadi sampai sekarang tanda tanya bagi saya. Setelah itu kami pulang sama-sama dari kamar jenazah ke Polres. Mereka banyak interview ke saya bahwa kalau mau otopsi seperti ini, dasar visumnya tidak jelas, dan ini. Dan waktu itu saya bantah bahwa untuk tindak lanjut di bidang kesehatan itu bukan ranahnya reserse dan saya, itu ranahnya pihak kesehatan, sehingga kita tidak boleh intervensi dengan kewenangannya instansi lain. Nah, sehingga waktu itu kami memang adu mulut di atas Sabara. Setelah itu saya kembali ke rumah sakit, dijemput istri saya di ruang jenazah, kami pulang ke rumah Kalibobo. Setelah itu jam 10 malam itu kedatangan Kasat Reserse bersama anak buahnya panggil saya ke rumah jam 10 malam dan bertanya kepada saya bahwa kami datang ini ditugaskan dari Polda Papua Tengah karena dilihat informasi di media sosial yang bergerak cepat dan dipostingnya cepat, sehingga mereka nyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga mereka mau cari tahu. Namun saya bantah hal itu pernyataan Pak Kasat, karena sumber berita itu adalah tunggal dari saya sebagai suami. Saya yang ambil video, saya ambil foto langsung di kejadian sebelum tindakan medis di rumah IGD. Sehingga waktu itu Pak Kasat mereka kembali ke Polres Nabire, dan saya belakang sampai jam 12, dan laporan polisi sudah kami sampaikan dan kami lihat teliti, dan LP yang waktu itu kami sampaikan adalah benar informasinya. Cuma yang kami bantah di sini bahwa pernyataan besoknya adalah istri mengalami sesak napas. Nah, itu tidak benar. Karena bagaimana mereka mengetahui istri saya ini sesak napas? Itu diagnosa dokter dari mana? Atau rumah sakit dari mana? Nah, sedangkan dia ini petugas rumah sakit Deyai, nah, di IGD juga.
Nah, kemudian istri saya ini pengalaman di Paniai juga sebagai perawat di IGD dan juga ICU di Paniai. Sedangkan pernyataan dari pihak reserse bahwa dia mengalami sesak nafas karena riwayat sebelumnya adalah sesak nafas, itu datanya dari mana? Nah, ini yang tidak benar.